Assalamualaikum. Hari ini kita bertemu kembali masih membahas materi mengenai bilangan pada bab 1. Apa kabar semuanya di rumah? Mudah-mudahan kalian selalu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran ini. Kalau minggu kemarin kita membahas pecahannya, tapi belum ke operasi hitungnya. Nah, hari ini kita membahas operasi hitung bilangan pecahan. Masih ingat pada bilangan bulat kalian membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sama di operasi hitung bilangan pecahan ini juga ada 4 operasi tersebut, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita langsung saja ke operasi hitung yang pertama, ada penjumlahan. Di sini Ibu punya contoh soal 1/2 ditambah 3/4. Nah, kalian masih ingat kalau menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk pecahan, dia harus disamakan penyebutnya. Kemarin masih ingat ya, yang atas namanya pembilang, yang bawah disebut dengan penyebut. Nah, berarti di sini yang harus kita samakan penyebutnya itu adalah harus mencari KPK dari 2 dan 4. Sebenarnya ada beberapa cara untuk mencari KPK. Bisa dilihat di sebelah kanan, Ibu sudah mendapatkan KPK dari 2 dan 4. Nah, cara yang pertama Ibu menggunakan biasanya kotak sawah, atau kalau yang di buku LKS itu namanya kandang jangkrik. Atau cara kedua dicari kelipatannya. Atau cara yang ketiga bisa dengan pohon faktor. Nah, kebetulan di sini angka 2 dan 4. Nah, 2-nya itu sebagai bilangan prima, jadi dia tidak usah menggunakan pohon faktor lagi. Bisa dilihat di sebelah kanan. Ibu di sini dapat KPK-nya adalah 4. Jadi ini kita ubah penyebutnya menjadi 4 dua-duanya. Ini kita ubah ini jadi per 4, nanti yang satu lagi juga jadi per 4. Nah, kita ubah, masih ingat cara mengubahnya? Ini sudah dijelaskan di pertemuan minggu kemarin. Caranya itu adalah penyebut ini kita bagi dengan penyebut yang asalnya 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2 nanti. Nah, hasil dari sini nanti dikalikan dengan pembilang yang di atas. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Jadi 1/2 jika diubah penyebutnya menjadi 4, maka menjadi 2/4. Sekarang kita ubah yang satu lagi. Di sini ada 3/4, kita ubah menjadi 4 dibagi 4. Di sini hasilnya adalah 1. 1 kali 3, 3. Nah, sekarang kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Di sini pembilangnya 2 dan 3. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Lalu yang bawahnya kita jumlahkan juga tidak ya? Kalau misalnya di pecahan, kalau penyebutnya sudah kita samakan, ini tidak dijumlahkan, tidak menjadi 4 ditambah 4, tapi 4 ini kita ambil menjadi penyebutnya. Nah, selesai. Mudah kan? Di sini kebetulan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Masih ingat tidak kemarin ini kita sebut dengan pecahan apa kira-kira? Ini kemarin namanya adalah pecahan tidak sejati, atau disebut juga dengan pecahan tidak murni. Nah, jika kalian menemukan pecahan sejati atau tidak murni ini, ciri-cirinya yang tadi pembilang lebih besar daripada penyebut, ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Ini juga sudah ya, cara merubahnya itu adalah pembilang dibagi dengan penyebut. 5 dibagi 4 hasilnya yang mendekati adalah 1. 1 kali 4, 4. Kita kurangi. Nah, sisanya 1. Ini 1. Ini kita tarik ke atas. Ini menjadi pembilangnya dan 4-nya menjadi penyebutnya. Maka 5/4 itu adalah jika diubah ke pecahan campuran menjadi 1/4. Mudah kan? Selanjutnya kita ke pengurangan. Kalau pengurangan tidak jauh berbeda dengan menyelesaikan penjumlahan. Sama-sama harus disamakan penyebutnya. Di sini Ibu punya contoh 4/5 dikurangi 3/2. Ibu sudah mencari
KPK-nya bisa dilihat di sebelah kanan, sama seperti tadi penjumlahan, ada beberapa cara. Nah, di sini KPK-nya Ibu dapatkan 10. Jadi kita ubah semuanya menjadi per 10. Kita ubah seperti tadi, 10 dibagi dengan 5, hasilnya 2. 2 dikali 4. 2 ini kita kalikan 4, hasilnya adalah 8. Jadi 4 per 5 diubah menjadi per 10 adalah 8 per 10. Nah, satu lagi 10 dibagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, nanti ini penyebutnya tetap menjadi 10. Sekarang pembilangnya tinggal langsung dikurangi. 8 dikurangi 15 hasilnya adalah negatif 7. Nah, jadi pecahan ini tadi 4 per 5 dikurangi 3 per 2 hasilnya adalah negatif 7 per 10. Hasilnya negatif, gak masalah ya, tidak apa-apa kalau dibilangkan di sini. Nah, ini atau kalian misalnya mau tulis ini negatifnya di tengah-tengah, sama saja. Ini memberikan nilai bahwa pecahan tersebut bernilai negatif. Selanjutnya kita ke perkalian. Di sini perkalian lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan. Jika tadi penjumlahan dan pengurangan harus disamakan KPK-nya, harus disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Nah, kalau perkalian ini kalian bisa langsung mengerjakannya. Sangat mudah sebenarnya. Di sini kita langsung bisa selesaikan. Kalau di perkalian pecahan langsung pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 2 kali 4 hasilnya 8. Per 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Selesai sampai sini. Kalau ini bisa disederhanakan, silakan sederhanakan. Jika ini sudah paling bentuk yang paling kecil, berarti ubah ke sini. Atau mau diubah ke pecahan campuran, kalau bisa silakan. Nah, nanti kalian untuk positif negatifnya sama seperti di bilangan bulat ya. Kalau misalnya di sini Ibu punya contoh 1 per 2 kali 3 per 4. Nah, kebetulan ini pecahan campuran. Agar kalian lebih mudah mengerjakannya, silakan ini diubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini kalau diubah pecahan biasa menjadi tambah hasilnya 3 per 2, nantinya jadi dikali 3 per 4. Nah, kalau udah seperti ini baru boleh langsung dikerjakan. 3 kali 3 9. 2 kali 4 8. Nah, di sini misalnya nilai ini dia negatif, berarti ke sini kan negatif. Nah, jadi nanti negatif kali positif hasilnya negatif juga. Berarti nanti kalau disederhanakan menjadi negatif diubah menjadi pecahan campuran karena di sini pembilangnya lebih besar. Nah, jadi seperti ini. Atau nanti misalnya kalian di soalnya tiba-tiba hasil akhirnya seperti ini. Nah, kalau kalian menemukan pembilangnya negatif, penyebutnya negatif, ini otomatis nilainya menjadi positif. Jadinya nanti ini sama dengan 3 per 2 sebenarnya. Kecuali kalau salah satu. Nah, seperti ini negatif, ini pasti hasilnya negatif. Atau misalnya penyebutnya negatif, tetap negatif. Jadi kalau salah satu, kan nilainya negatif ya. Kalau misalnya soalnya ada negatifnya. Kalau positif berarti tidak. Nah, selanjutnya kita ke pembagian. Di pembagian ini hampir sama dengan perkalian ya. Ini contoh soalnya. Nah, di sini ada 32 per 4 dibagi 4 per 5. Kebetulan di sini pecahan campuran. Nah, untuk memudahkan nanti dalam mengerjakannya, kita ubah dulu yang pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Ini 4 kali 3 12 ditambah dengan 2, ini jadi 14 per 4. Yang ini tetap karena sudah pecahan biasa. Nah, sekarang baru bisa kita kerjakan, tapi ini pun tidak bisa langsung dikerjakan. 14 dibagi 4 ya. Kalian masih ingat kalau misalnya pembagian pecahan ini nanti dia akan berubah menjadi tanda kali. Nah, lalu ini yang pecahan di belakang ini kan bentuknya A per B, nanti dia diubah menjadi ke B per A. Langsung saja kita kerjakan di sini. 14 per 4 ini berubah jadi tanda kali. Di sini jadi kalau kita ikut ini berarti 5-nya menjadi penyebut dan 4-nya menjadi pembilang. Nah, ini baru kita kerjakan seperti biasa. Nah, 14
tinggal dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 14 kali 5 hasilnya adalah 70. 4 dibagi 4 hasilnya 16. Nah, selesai sampai sini. Nah, lihat di sini kebetulan pembilangnya lebih besar. Nah, jadi ini bisa diubah ke dalam pecahan campuran. Silakan nanti dicoba sendiri. Nah, sekarang kita ke operasi hitung campuran bilangan pecahan. Sama dengan di bilangan bulat, dia juga memiliki aturan tertentu. Boleh lihat di sebelah kanan. Yang pertama harus dikerjakan adalah bentuk dalam kurung. Yang kedua di sini ada perkalian dan pembagian. Tergantung mana yang lebih dahulu muncul dalam soal itu yang harus dikerjakan. Ada pengurangan dan penjumlahan. Nah, ini juga sama, mana yang lebih dahulu ada pada soal, silakan kerjakan lebih dulu. Kalau perkalian dan penjumlahan, kira-kira yang harus dikerjakan mana dulu? Sudah jelas perkalian, karena tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Ibu langsung ke contoh soal di sini. Nah, kebetulan di sini soalnya beragam. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada bentuk persen. Di sini ibu akan memudahkan kalian untuk mengerjakannya dengan diubah ke pecahan biasa. Ini 1/2 sudah bentuk pecahan biasa. Nah, ini kita ubah 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5. Nah, pecahan biasanya jadi 5/2 dikali dengan 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3. Ini jadi 3/2. Nah, ini yang bentuk persen kita ubah menjadi per 100. Kemarin sudah diajarkan kalau persen itu per 100, kalau per mil per 1000. Nah, sekarang kita lihat operasinya, ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Kalau penjumlahan dan pengurangan tadi, dia harus disamakan penyebutnya. Di sini untuk lebih memudahkan kalian, berarti perkalian lebih dahulu dikerjakan. Tidak usah diubah penyebutnya kan, kalau perkalian kita langsung kerjakan. Ini 1/2. Ini kali 5 kali 3, 15 per 2 kali 2 hasilnya adalah 4 ditambah 5/100. Nah, udah sampai sini. Lihat operasi hitungnya tinggal pengurangan dan penjumlahan. Mana yang lebih dahulu muncul itu harus dikerjakan lebih dulu. Di sini kebetulan ada pengurangan, baru penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan itu harus disamakan dulu penyebutnya. Berarti kalian cari KPK dari 2, 4, dan 100. Di sini kebetulan nanti 100 itu bisa membagi 2 dan bisa membagi 4. Nah, ibu akan membagi langsung di sini atau membuat menjadi per 100 semua. Atau kalian mau buat dengan menggunakan tadi mencari KPK-nya boleh menggunakan kupon faktor atau yang petak sawah itu. Ibu di sini karena sudah dapat melihat di sini 100 bisa membagi 2 dan 4, jadi langsung saja. Kita ubah 100 dibagi 2, 50 kali 1, 50. 100 bagi 4, 20 dikali 25 dikali dengan 15, hasilnya adalah 375. Ini 100 bagi 100 hasilnya 1. 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Nah, semuanya sudah menjadi per 100. Ini baru boleh kita jumlahkan atau kurangi. Ini nanti pasti hasilnya jadi per 100. Kalian boleh mengurangi satu-satu langkahnya atau mau langsung semuanya. Dengan catatan harus dari awal di depan. Sini ibu akan mengurangi 50 kurangi 375 ditambah 5. Itu hasilnya adalah dapat negatif 320. Silahkan boleh kalian cek. Ini angkanya masih besar. Masih bisa kita sederhanakan. Kebetulan di sini belakangnya 0, ini juga 0. Coret. Atau dibagi 10 ya. Ini hasilnya jadi negatif 32/10. Masih bisa disederhanakan Bu, boleh sederhanakan. Kalian boleh langsung membagi ini dengan angka yang sama atau kalian mau ubah ke pecahan campuran. Karena di sini kebetulan di sini pembilang lebih besar daripada penyebut. Di sini Ibu akan merubah ke pecahan campuran. Ibu dapatkan hasilnya negatif 32/10. Dari mana Bu? 32 dibagi 10 nanti sisanya 2. Jadi pembilang dan 10 menjadi penyebut. Ini masih bisa disederhanakan Bu, 2 dan 10 ini bisa. Ini bisa dibagi dengan 2, ini juga bisa dibagi dengan 2. Maka didapatkan hasil akhirnya adalah negatif 3, 1/5. Nah, mudah kan sebenarnya ya. Ibu hanya mengulang saja
apa yang kalian sudah pernah pelajari. Silakan dicatat pada buku apa yang kalian simak barusan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan kalian paham apa yang dijelaskan. Untuk tugas, klik link di deskripsi di bawah ya. Silakan lihat di bawah ada tanda segitiga. Klik. Nah, nanti ada link di situ. Silakan klik tugasnya di situ. Ikuti petunjuk yang ada pada link tersebut. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf jika Ibu masih punya kesalahan tadi dalam berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.